Perkenalkan, nama saya Maria Yunitadis. Saya dari kelas B, program studi akuntansi S1 dengan NIM 250901500011. Pada kali ini, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu Bahasa Indonesia dan Ragam Ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi langsung antara masyarakat Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai alat penghubung atau yang biasa kita sebut dengan lingua franca, yang telah digunakan sejak lama di Nusantara. Bahasa Melayu diangkat dan disepakati sebagai bahasa persatuan Indonesia sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa negara dan yang kedua sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab ke-15 pasal 36. Yang kedua sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didasarkan pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, khususnya pada sila ketiga yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan masyarakat Indonesia karena dengan menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat menunjukkan cinta dan bangga terhadap negara sendiri. Bahasa ini juga mencerminkan perjuangan dan sejarah masyarakat Indonesia dalam meraih kemerdekaan, sehingga penggunaannya memperkuat rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai tanda maupun identitas yang membedakan bangsa Indonesia dan juga bangsa lain, seperti halnya bendera dan lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia menunjukkan jati diri bangsa di mata dunia. Dengan bahasa ini, Indonesia memiliki ciri khas. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari banyak suku, budaya, ras, dan juga bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting untuk menyatukan perbedaan tersebut. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing, bahasa Indonesia menjadi bahasa bersama atau bahasa persatuan yang digunakan agar semua orang dapat saling memahami dan tetap bersatu sebagai satu bangsa. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dari daerah dan budaya yang berbeda. Dengan adanya bahasa yang sama, interaksi seperti perdagangan, pendidikan, pemerintahan, dan pergaulan sosial dapat berjalan lancar tanpa hambatan bahasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan seperti pidato presiden, undang-undang, rapat pemerintahan, dan yang terakhir dokumen resmi.
Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama untuk mengajar di lingkungan pendidikan. Hal ini agar para siswa maupun siswi mudah memahami apa yang disampaikan. Ketiga, berfungsi sebagai bahasa resmi dalam perhubungan nasional. Artinya, bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi antar daerah, antar lembaga, antar instansi di seluruh Indonesia agar kegiatan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Ragam ilmiah merupakan variasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks akademik dan ilmiah untuk menyampaikan gagasan, teori, dan juga hasil penelitian secara sistematis, logis, dan objektif. Ragam ilmiah ini digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, artikel, dan juga jurnal, bahkan skripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa ragam ilmiah. Yang pertama yaitu cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Ciri yang kedua yaitu lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh akal sehat. Ciri yang ketiga yaitu jelas. Ciri jelas yang dimaksud yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah memiliki struktur kalimat yang jelas dan maknanya juga jelas dan bisa dipahami oleh semua orang. Ciri yang keempat ragam ilmiah yaitu padat dan ringkas. Padat yang dimaksud yaitu gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak memiliki hubungannya. Dan sedangkan yang ringkas yang dimaksud yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan ilmiah harus singkat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau yang biasa disebut dengan mubazir. Dan ciri yang terakhir atau yang kelima yaitu formal dan objektif. Formal yang dimaksud yaitu mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, sehingga bahasa Indonesia yang digunakan harus bahasa Indonesia formal. Artinya, bahasa Indonesia yang digunakan harus bahasa dalam situasi formal atau resmi pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tataan struktur kebahasaan. Sedangkan objektif yang dimaksud yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka umum. Adapun bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer digunakan dalam bentuk ringkas. Ragam bahasanya populer atau lebih santai atau menarik, dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Contoh karya ilmiah populer yaitu paper, esai, feature, dan lain sebagainya. Bentuk karya yang kedua yaitu karya ilmiah semi-formal. Karya ilmiah semi-formal menggunakan penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Contoh karya ilmiah semi-formal dapat berupa laporan maupun makalah. Dan yang terakhir bentuknya yaitu karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal haruslah memenuhi unsur-unsur akademis yang lengkap. Contoh karya ilmiah formal yaitu skripsi, tesis, maupun disertasi. Pertama, menggunakan kata impersonal, yaitu tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Oleh karena itu, kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah harus bersifat umum, seperti penulis ataupun peneliti.
Hal ini disebabkan karena dalam karya ilmiah yang diutamakan adalah objeknya, bukan subjeknya. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Dalam menulis karya ilmiah, kalimat yang digunakan bukan kalimat aktif, melainkan kalimat pasif. Contohnya, jika ingin penulis melakukan observasi di terminal. Lebih baik ditulis observasi dilakukan di terminal. Yang ketiga, menggunakan bahasa reproduktif, yaitu penulis harus menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi dari karya ilmiah tersebut, serta memiliki pemahaman yang sama. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa denotatif, yaitu yang dimaksud memiliki arti atau makna sebenarnya. Hal ini penulis memiliki tujuan agar pembaca mampu memahami isi karya ilmiah yang ditulis.